Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Pada sesi sebelumnya, kita sudah berhasil merequest data ke provider Raja Ongkir. Berikut respon balik berupa format data JSON. Raja Ongkir, di dalamnya terdapat query, status, result, yang nantinya kita akan olah. Kemudian kita juga sudah berhasil mengolah data dari JSON menjadi array PHP menggunakan JSON decode. Pada sesi hari ini, kita akan mencoba mengolah data dari data array PHP hasil JSON decode. Saya membuat file baru menggunakan array.php, kemudian saya copy paste dari file decode, kemudian saya kopas ke dalam array.php. Agar teman-teman tidak terlalu bingung, saya hapus terlebih dahulu, kemudian saya sisakan printr. Kita akan mencoba mengambil data status. Kita panggil array Raja Ongkir, kemudian status. Jangan lupa menggunakan titik koma. Dari variabel tes ini, saya akan simpan ke dalam variabel data. Dari variabel data, saya akan printr. Jangan lupa di save. Kemudian kita refresh foldernya. Kita klik array.php. Berhasil menampilkan status. Code 200 deskripsinya oke. Kemudian kita akan mencoba mengambil data resultnya. Ya, kita buat result. Saya tutup dulu statusnya menggunakan slash 2 kali. Kemudian saya save, kita refresh kembali. Akan tampil data provinsi. Kita bisa melihat array ke-0, array ke-1, Bangka Belitung, array kedua Banten, array ketiga Bengkulu, dan array keempat Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Lalu saya ingin menampilkan atau saya ingin mengambil data array keempat, yaitu Yogyakarta. Variabel data, kemudian saya masukkan array keempat dari provinsi. Saya simpan di variabel prof. Kemudian variabel prof saya printr. Kita bisa refresh dan hasilnya kita sudah berhasil menampilkan data nama provinsi Yogyakarta array keempat. Kemudian kita coba melakukan perulangan data menggunakan for each. Variabel data saya beri alias coba.
Saya ambil provinsi, kemudian saya simpan dengan variabel nama. Saya tutup variabel prof agar teman-teman tidak terlalu bingung nantinya. Kemudian kita refresh. Tampilnya hanya ada satu provinsi, karena print R-nya di luar dari perulangan. Kita coba masukkan print R di dalam for each. Kita save, lalu kita refresh. Maka akan tampil semua data provinsi. Agar lebih enak dilihat, kita menggunakan baris echo BR agar nanti pada saat perulangan, setiap perulangan akan ada baris baru. Kita save, kemudian kita refresh. Berhasil menampilkan semua data provinsi. Dari yang tadinya data JSON, kita decode ke dalam array, kemudian kita ambil data provinsi. Sekarang kita akan mencoba membuat database yang nantinya data respon kita simpan ke dalam database. Kita buat database-nya terlebih dahulu. Saya membuat database dengan nama data test. Kemudian saya buat atau saya create. Saya membuat satu tabel dengan nama provinsi, di mana ada dua kolom atau dua field. Field pertama ID. Sebagai ID kita kasih primary. Kemudian saya menggunakan auto increment agar field ID nanti terisi otomatis. Kemudian nama provinsi. Saya menggunakan tipe data varchar dengan length 100. Saya simpan. Kita sudah berhasil membuat database dengan nama database test dan tabel provinsi. Saya buat koneksi terlebih dahulu, koneksi.php. Jangan lupa menggunakan buka dan tutup PHP. Kemudian pastikan kita sudah mengetahui host, user, password, dan database. Hostnya localhost atau localhost saya simpan ke dalam variabel host. Kemudian user, root, password defaultnya kosong ketika kita menggunakan SAMPP. Kemudian database-nya data test. Kita akan membuat koneksi menggunakan PDO. Try catch. Untuk kita pakai ketika ada koneksi error. New PDO. Karena kita menggunakan MySQL, kita tulis MySQL atau MySQL. Kemudian hostnya kita gunakan variable host. Database kita menggunakan variable DB. Selebihnya kita masukkan user,
dengan variabel user, lalu variabel password. Jika koneksi berhasil, kita akan tampilkan berhasil bro. Tetapi ketika koneksi gagal, kita tampilkan wah, koneksi error. Kemudian jangan lupa kita save, kita refresh. Kita akses koneksi.php. Koneksi kita berhasil. Kemudian saya hapus terlebih dahulu echo berhasil bro. Kita kembali lagi ke array.php. Saya tutup terlebih dahulu print r dan echo br. Lalu saya akan menambahkan provinsi ID. Kita kupas saja. Lalu kita ganti province ID. Kemudian kita akan membuat fungsi insert. Tetapi di sini saya tidak menggunakan format standar dari OOP yang seharusnya menggunakan kelas dan function. Agar lebih cepat, saya menggunakan di satu file yang sama, array.php, untuk membuat fungsi insert. Variabel count saya ambil dari fungsi newPDO yang ada di koneksi.php. Kemudian prepare, insert into nama tabel, provinsi. Fieldnya ID dan nama. Kemudian value-nya akan kita isi di bawah. Variabel query execute, variabel ID, dan variabel nama. Jangan lupa titik koma. Dan yang terpenting, jangan lupa include koneksinya. Include koneksi.php. Hampir tertinggal tadi kita membuat field dengan nama underscore provinsi. Kita rubah menjadi nama underscore provinsi. Jangan lupa di save. Kita kembali ke browser, kemudian akses array.php. Data sudah masuk ke dalam database. Perlu digarisbawahi, yang saya buat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan standar OOP, karena tidak ada function dan kelas di situ. Tapi, saya hanya ingin menunjukkan bahwa metadata.json bisa kita olah, baik langsung kita tampilkan ke dalam browser, ataupun kita simpan ke dalam database.